Dia baru keluar dari rumah sakit dijemput ibu dan sopirnya. Dia pulang dari rumah sakit ingin memberi kejutan kepada suaminya karena sudah lama dirawat di rumah sakit. Suaminya sibuk bekerja, dia melarang ibunya untuk memberitahu suaminya hari ini dia pulang ke rumah. Dia ingin memberi kejutan kepada suaminya spesial. Namun di saat dia membuka pintu tidak ada orang di rumah. Lalu dia langsung masuk ke lantai 2 untuk memeriksa suaminya apakah ada di kamar. Perlahan-lahan Sarah membuka pintu dengan penuh rasa bahagia. Tapi di saat dia membuka pintu, dia tidak menduga melihat suaminya bersama wanita lain di dalam kamar. Dia tidak berteriak, namun dia diam dan mendengar apa yang sedang mereka lakukan. Hatinya hancur, kakinya mulai gemetaran, tak terasa matanya pun mengalir. Dia mencoba memperhatikan wanita itu, ternyata adalah sepupunya. Sarah mendengar percakapan mereka, "Kamu adalah wanita yang aku suka dari kecil, tapi aku seorang lelaki yang masih miskin. Itulah aku tidak berani mengagumimu pada saat itu," kata suaminya. "Tapi sekarang lihatlah, aku sudah sukses. Aku ingin menikahimu. Aku ingin menikahimu dengan meriah. Apakah kau mau?" kata suaminya kepada perempuan itu. Lalu dia mengambil handphonenya di tangannya dan merekam semua percakapan yang mereka katakan. Suami tidak sadar kalau istrinya sudah berada di pintu. Mereka sibuk ngobrol dan bermesraan. Istrinya sangat marah dan ingin melabrak, tapi dia ingat bukan ini yang harus dilakukannya. Dia menahan semuanya agar suatu hari dia bisa mengumpulkan barang bukti. "Dodi, aku ingin selama perut ini belum terlihat hamil, aku ingin kamu menikahiku. Kita segera pulang ke desa dan kita mengadakan pernikahan di sana. Ini tidak bisa kita sembunyikan lagi. Nanti perutku mulai membesar," kata Rani di dalam kamar kepada suaminya Sarah. "Kamu pasti juga tidak inginkan anakmu dikatakan oleh tetangga anak di luar nikah, bukan?" "Iya, sabarlah. Aku pasti akan memberikan hak dan identitas yang sah untuk anak kita. Aku hari ini akan menceraikan istriku. Aku akan mendatanginya ke rumah sakit. Mungkin dia sudah sembuh," kata suaminya. Padahal dia tidak sadar istrinya sudah pulang dari tadi dan berada di depan pintu. Mereka yang masih bermesraan di kamar masih direkam oleh istrinya di luar pintu. "Lalu bagaimana kalau Sarah tidak mau menceraikanmu?" kata Rani. "Bagaimana kalau dia tidak setuju untuk bercerai?" Namun Dodi dengan tegasnya percaya dengan sifat istrinya dia pasti akan mau. "Dia pasti tidak akan menerimaku lagi," jawab Doni, "jika aku memberitahu kalau aku memiliki kamu saat ini." Dan wanita licik itu pun mulai merasa tenang. "Tenang saja, istriku pasti mau menurutkan kemauanku. Dia sangat patuh kepadaku. Kamu ingat, banyak laki-laki di luar sana yang menginginkan aku. Kamu harus meminta cerai kepada istrimu," kata Rani. "Jika kamu tidak bercerai, maka aku akan mencari laki-laki lain untuk menikahiku." "Tenang saja sayang, aku pasti akan bercerai dengan," bujuk Doni. "Tapi apakah dia mau bercerai denganmu dan membagikan warisannya kepadamu?" "Tenang saja, dalam perceraian harta akan dibagi 2. Saya pastikan akan mendapatkan. Saya tidak akan membiarkan kamu dan anak-anak kita kelaparan," tegas Doni. "Terima kasih, kamu telah menjaga saya dan anak-anak kita," Rani mengatakannya dengan manja. "Kita tidak akan berpisah lagi, hidup bahagia selamanya bersama-sama dengan anak kita." Tanpa disadari, mereka semua sudah direkam oleh Sarah di luar kamar. Sarah benar-benar sedih dan marah. Dia hanya bisa menangis dan menahan emosinya yang melihat mereka bermesraan. Sarah merasa putus asa. Dia mengingat kembali 5 tahun yang silam. Suaminya yang brengsek itu melamar dirinya. Saat itu suaminya bersumpah seumur hidup hanya mencintainya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk melawan suaminya yang pengkhianat itu. Dia ingin bercerai dengan suaminya, tapi tidak seperti yang diharapkan dengan suaminya. Dia memiliki caranya dan dia tiba-tiba sahabat Sarah datang.
Dia melihat wajah Sarah begitu tegang dan tertekan. Lalu dia bertanya, "Ada apa denganmu, Sarah? Kamu masih dalam masa persalinan. Kamu tidak boleh seperti ini. Ada apa? Kasihan anakmu. Cerita kepadaku. Mungkin aku bisa membantumu," kata sahabat Sarah. Akhirnya Sarah berusaha menutupi kesedihannya. "Tidak, tidak, aku tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, hanya saja sudah sebulan di rumah sakit. Aku merasakan rindu dengan suasana ini," jawab Sarah. "Kamu masih masa pemulihan. Sudah begitu lama dirawat di rumah sakit. Jangan terlalu banyak beban pikiran. Hati-hati dengan kesehatanmu, karena semua akan mempengaruhi masa depan anakmu. Ingat itu," kata sahabat Sarah. Padahal di dalam hati Sarah, Sarah ingin marah dan ingin meluapkan emosinya. Dia hanya bisa menggenggam tangannya. Semua ini harus diketahui oleh semua orang. Suaminya yang pengkhianat itu harus membayar mahal semua kejadian ini dalam hati Sarah. Dan tiba-tiba saja suaminya muncul, langsung menyapa Sarah. "Sarah, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu," kata suaminya Doni. "Aku ingin kita bercerai." Sahabat Sarah yang ada di depannya itu langsung marah kepada Doni. "Apa kamu sudah gila? Istri baru saja pulang dari rumah sakit melahirkan, lalu sekarang kamu seenaknya menceraikan Sarah," kata sahabatnya. Doni menjawab dengan santai, "Saat kamu berada di dalam rumah sakit, di masa pemulihan selama itu, aku sadar aku memiliki pikiran yang banyak masalah, dan aku menyadari kalau aku tidak memiliki perasaan terhadap kamu lagi." Lalu Sarah menarik nafas panjang, dan dia tidak langsung emosi karena dia sudah tahu semuanya. Dia sudah menyaksikannya. "Jika aku terus tinggal di sampingmu, aku takut tidak bisa memberikan kebahagiaan untukmu," kata Doni. "Kamu sangat berlebihan, Doni. Sudah bertahun-tahun kalian menikah. Sarah memberimu anak dan juga keluarga. Telah mengorbankan banyak hal, namun kamu tidak punya perasaan mengatakan semua ini. Kamu benar-benar pria yang tidak memiliki hati. Istri habis melahirkan, lalu kamu enak-enak ingin menceraikannya. Sekarang kamu ingin membuangnya seperti tidak membutuhkannya lagi." Lalu sahabat Sarah langsung mengatakan kepada Sarah, "Ayo cepat, kita urus surat cerai. Tidak perlu kamu pertahankan pernikahan ini lagi. Suami brengsek seperti ini." Suaminya senyum-senyum karena sahabatnya Sarah mendukung perceraian itu. Padahal dia sangat emosi dan menjijikkan melihat suaminya Sarah. Namun Sarah menjawab, "Suamiku, biar bagaimanapun aku memaafkanmu. Aku tidak ingin kita bercerai," jawab Sarah. Lalu sahabatnya benar-benar marah dan menatap Sarah dengan marah. "Apa sebenarnya yang sedang kamu rasakan? Apa yang sedang kamu pikirkan, Sarah? Kenapa kamu tidak mau berpisah dengan laki-laki jahat ini?" Lalu Doni kaget mendengar ucapan dari istrinya, Sarah. "Apa yang kamu katakan?" kata Doni. Lalu Sarah berjalan menuju sisi Doni dan menggenggam tangannya. "Maafkan aku, suamiku. Semua ini salahku. Setelah hamil mengabaikan perasaanmu," kata Sarah. Suaminya benar-benar kaget dan di luar ekspektasinya. "Kamu memaafkan aku?" "Iya," kata Sarah kepada suaminya. "Aku harap kita tidak akan bercerai." Lalu sahabat Sarah marah. "Sarah, kenapa kamu terobsesi dengan cinta saat ini? Kamu telah dikhianati, Sarah." Lalu suaminya menjawab, "Apakah kamu sedang meminta maaf kepadaku?" "Iya, suamiku, aku minta maaf kepadamu." Matanya boleh berkaca-kaca. "Semua ini adalah kesalahanku," kata Sarah. "Nanti kita ke depannya akan aku perbaiki. Aku akan berubah. Jangan sekali-kali menceraikan aku ya. Aku tidak bisa hidup tanpamu," kata Sarah kepada suaminya. "Apa memang kamu tidak bisa berpisah dariku?" jawab Doni. Doni mulai terharu melihat tingkah Sarah yang merengek tak ingin berpisah darinya. "Sarah, apapun yang kamu katakan itu tidak akan merubah pemikiranku tentang perceraian kita," kata suaminya. "Aku akan menunggu kapan kamu siap untuk menerima semua ini," lanjut Doni. "Kalau kamu sudah siap,
memikirkannya, maka kita akan bicarakan lagi tentang perceraian kita ini. Kalau Doni langsung meninggalkan Sarah dan sahabatnya itu. Saat Doni pergi, sahabatnya marah kepada Sarah. Apa sih yang sedang kamu pikirkan? Malah kamu yang meminta maaf kepadanya. Ada apa denganmu? Jangan-jangan kamu demam. Sahabat Sarah memegang pipi dan jidat Sarah. Apakah dia benar-benar sehat? Dia sangat bingung melihat sahabatnya. Lalu Sarah mengatakan kepada Tini sahabatnya, "Tin, aku baik-baik saja. Aku masih sadar." Lalu Sarah tersenyum kepada Tini agar dia tidak khawatir dengan keadaan Sarah. Rani yang sedang menunggu Doni dalam mobil langsung memeluk Doni dengan ekspresi bahagia. Dia mengira kalau Doni telah menceraikan Sarah, tapi Doni tersenyum dan mengatakan, "Sabar dulu, aku ingin bercerita kepadamu." "Kenapa? Apakah dia sudah menerimamu?" "Kalau dia menerima perceraian ini," tanya Rani. "Aku benar-benar sangat senang sayang," kata Rani sama Doni. "Aku sudah memberitahu ibu dan orang-orang kampung bahwa kita akan menikah." Lalu Doni benar-benar kaget dengan keputusan yang telah diambil oleh Rani. "Orang tuaku sudah mengumumkan pernikahanku di kampung. Mereka akan datang ke sini untuk merayakan pernikahan kita. Aku ingin menelpon ibu memastikan kembali." Lalu ia mengambil teleponnya. Doni menahan. "Jangan dulu, dengarkan aku. Tentang perceraian aku belum membicarakannya dengan dia." "Apa?" tanya Rani kaget. "Bukankah kamu bilang dia pasti akan setuju?" "Awalnya memang aku berpikir seperti itu. Perasaan kami sudah lama memudar. Tidak disangka perasaannya kepadaku masih sangat dalam," kata Doni. Lalu Rani berubah menjadi marah dan kecewa. "Tenang saja, kita tunggu sampai dia menerima kenyataan bahwa aku telah memilikimu wanita lain. Aku pasti akan membicarakannya lagi kepada Sarah." Lalu Rani mendesak, "Iya, kamu harus segera membicarakannya, karena orang tuaku sudah mendapatkan tanggal pernikahan kita." Doni kaget dengan keputusan telah diambil oleh Rani. "Jangan sampai kita ada masalah," tegas Rani. "Tapi kenapa kamu tidak membicarakannya kepadaku terlebih dahulu?" jawab Doni. "Setidaknya kamu memberitahuku dulu." "Kakak Sarah datang. Ada apa kamu menelponku kembali berkali-kali? Sepertinya ada yang penting kamu bicarakan. Kamu tahu kan, aku lagi banyak kerjaan, lagi sibuk." "Apa sebenarnya yang terjadi? Bicaralah. Kamu tahu kan, banyak bisnis yang menelpon aku." "Aku membutuhkan bantuanmu, Kak," kata Sarah. Tiba-tiba telepon berdering di HP Sarah. "Angkatlah teleponmu dulu," kata abang Sarah. Tiba-tiba saja suami Sarah datang kembali ke rumah. "Oh, suamiku, kamu kembali ke rumah. Aku sudah memasak sup ayam untukmu. Padahal aku ingin mengantarnya ke kantor." "Sarah, tolong jangan lagi kamu berusaha untuk menarik simpatiku. Itu akan sia-sia. Perjanjian perceraian ini kau harus menandatanganinya hari ini juga. Aku ingin kita berpisah, Sarah." Suami Sarah tidak tahu kalau kakak Sarah ada di dalam rumah itu. Dia mendengarnya. Lalu Sarah mengatakan, "Apakah kamu sudah sekeras itu ingin berpisah dariku?" kata Sarah. Lalu Doni menjawab, "Aku sudah jatuh cinta dengan wanita lain." Kakak Sarah langsung datang menyerobot dan memukul kepala Doni dengan keras. "Kau sangat berani ya mengkhianati adikku. Tidak akan kubiarkan adikku menderita olehmu. Tidak akan kubiarkan adikku kau perlakukan seperti ini." Abang Sarah lalu menarik tangan Sarah. Lalu Sarah membantah dan menjauhkan tangannya dari abangnya. "Kenapa Sarah? Abang akan menemanimu sampai kamu bercerai darinya. Tidak perlu dipertahankan laki-laki seperti dia lagi. Bang, biarkan aku di sini." "Kenapa kamu masih mempertahankan pria yang telah selingkuh ini? Kenapa kamu masih melindungi dia?" kata abangnya Sarah. "Dia hanya melakukan kesalahan. Semua pria pasti melakukannya juga, Bang." Lalu Doni kaget dengan sikap Sarah membela dia di depan abangnya. "Sarah, apakah kau bercanda dengan semua ini?" kata abang Sarah. "Abang, aku serius. Ini urusan antara suami dan istri. Kuharap abang tidak ikut campur masalah kami," jawab Sarah. "Baiklah,
Sebaiknya kamu lebih memutuskan orang yang di luar, putuskan dengan cara yang baik. Aku akan memberitahumu sampai kapanpun kamu tidak akan pernah menyakiti Sarah, kata Abang Sarah kepada Doni. Sarah berusaha merapikan pakaian Doni dan membujuk dengan baik. Suamiku. Lalu Doni langsung menghardiknya Sarah dan dibentaknya. Awas, aku sudah punya wanita lain di luar sana. Apakah kamu benar-benar sebaik itu? Kata suaminya. Suamiku, tidak ada manusia yang sempurna. Selama kamu sudah bosan di luar, yang penting kamu tahu jalan pulang, jawab Sarah. Apa kamu benar-benar tidak membenciku? Aku sudah menyukai perempuan lain, kata Doni. Aku hanya memiliki rasa iri dan dengki. Aku sadar bahwa aku tidak cukup baik sampai kamu berpaling dari hatiku, kata Sarah. Aku hanya benar-benar iri wanita itu dapat mengambil simpati darimu dan mendapatkan cintamu, jawab Sarah lagi. Lalu perlahan Sarah mulai menghapus sedikit darah yang menempel di pipinya bekas pukulan abangnya tadi. Tunggu sebentar, aku bersihkan wajahmu dahulu. Aku akan mengambil obat dulu ya. Sambil melangkah mengambil obat, Sarah menahan emosi. Rani terus didesak adiknya yang pemabuk itu meminta uang dan ia mengatakan bahwa ayah juga sedang banyak minum alkohol dan telah mabuk-mabukan. Dia juga menabrak orang dan perlu ganti rugi. Beri aku uang, kata adiknya kepada Rani. Kau pasti sudah memiliki uang kan? Dari pacarmu, kau pasti sudah memanfaatkannya. Beri juga aku uang, jawab adiknya. Jika tidak, maka aku akan masukkan kamu ke penjara. Asal kamu tahu aku sudah juga banyak utang, kata adik Rani. Kamu jangan mabuk terus, bentak Rani kepada adiknya. Aku tahu, kamu ingin Doni menceraikan istrinya, lalu kau akan menikah dengannya. Lalu kau akan menikmati kekayaan, benar kan? Kata adiknya Rani sambil mencekek lehernya. Sebenarnya, adik Rani itu telah bekerja sama dengan Sarah dan ingin mengingatkan kakaknya agar tidak merusak rumah tangga Sarah. Sarah keluar dari mobil untuk menemui Rani. Rani dengan pedenya langsung mengatakan, saya adalah teman masa kecil suamimu. Dia dari kecil menyayangiku dan sekarang aku sedang hamil anak darinya, kata Rani. Tolong segera kamu bercerai dengan suamimu. Dengan lancangnya dia mengatakan itu kepada Sarah. Lalu Sarah membantah, bagaimana jika saya tidak mau menceraikan dia? Kenapa kamu tidak mau bercerai dengannya? Dia sudah mengkhianatimu. Apakah kamu tidak sakit hati? Kata Rani. Jawabannya sangat sederhana. Aku tidak ingin bercerai. Lalu Rani mengancam, saya pastikan saya punya cara agar kalian bercerai, kata Rani mengancam Sarah. Dengan tersenyum, Sarah membentuk jarinya seperti pistol dan mengarahkannya ke kepala Rani. Apa maksudmu dengan garakan itu? Itu artinya kamu membeli dengan harga yang tinggi. Apapun barang yang dilelang, berapapun harganya, tawarannya, orang yang akan membeli dengan harga yang tertinggi. Apapun barang yang dilelang, berapapun harganya, tawarannya, orang yang membeli dengan harga tertinggi akan lebih berharga barang tersebut. Kamu mengerti kan? Sambil Sarah menginjak kaki Rani, lalu dia dengan sigap menjauhkan kakinya dari injakan Sarah. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan supaya suamimu menceraikanku. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan pernikahanku, jawab Sarah. Silahkan saja. Apa yang ingin kau lakukan? Tegas Sarah. Dengan kesal Rani menjawab, tunggu saja nanti Sarah. Suamimu lebih mendengarkan aku daripada kamu. Saya yang akan membuat dia menceraikan kamu, tegas Rani. Kamu tidak akan memiliki cara untuk mempertahankannya. Lalu Sarah tertawa. Kita lihat saja perceraiannya. Sampai di kantor, Doni datang dan lalu bertanya kepada Sarah, apakah kamu sudah memikirkannya? Seketika Sarah teringat ucapan Rani.
Suamiku, di antara kita hanyalah sebuah hubungan suami istri. Tolong fokus dengan rumah tangga kita. Aku sudah memikirkannya dengan matang, kata suaminya. Aku ingin Rani adalah teman masa kecilku dan perasaan ini lebih dari pernikahan kita dari selama 5 tahun yang lalu. Cepat atau lambat kita pasti akan merasakan sakit yang berkepanjangan. Lebih baik kita akhiri saja dengan cepat, kata suaminya. Saya tahu, jawab Sarah. Ya, saya tahu. Mungkin dulu saya sering mengabaikan kamu sehingga harga dirimu sebagai laki-laki telah jatuh. Tapi percayalah, saya akan merubah diri saya. Saya bisa, saya berjanji kepadamu. Lalu kenapa rupanya? Kita kan bisa menjadi teman. Tapi saya tidak mau, jawab Sarah. Yang saya inginkan adalah dirimu, adalah perasaan ini. Lalu Sarah bersikap manja dan menyuruh suaminya duduk di bangku. Sarah berkata, suamiku, asalkan kita tidak bercerai, posisi saya sebagai presiden di kantor kita akan saya berikan kepadamu. Lalu suaminya kaget dan sedikit mulai berubah. Dia mulai tersenyum mendengar keputusan Sarah memberikan jabatan kepresidenan di perusahaannya. Istriku, apakah kau benar-benar mau menyerahkan posisi presidenmu kepadaku? Tanya Doni. Iya, benar, saya akan berusaha mengurus rumah dan kamu mengurus perusahaan kita. Jika benar-benar iya, sebaiknya kita lupakan saja keinginanku itu. Baiklah, kita lupakan saja tentang apa yang kita buat tadi. Dan mulai sekarang, aturan perusahaan akan mengikuti prosedur kita. Suaminya pun mulai senang. Dia tidak lagi menginginkan perceraian. Akhirnya, Sarah pun merasa lega karena dia berhasil merebut hati suaminya. Dan dia mengingat pelakor itu akan membayarnya dengan mahal. Ada kalanya kita mengalah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Yang menjadi pecundang tetaplah menjadi pecundang. Dia tidak akan mendapatkan apa yang diharapkannya. Semoga cerita ini bisa menghibur. Jangan lupa subscribe dan tulis di komentar ya, kamu sedang apa mendengarkan cerita ini.